ada yang senang baca Al-Quran, ada yang senang puasa, ada yang senang sedekah. Tidak harus menguasai semuanya. Yang penting silahkan berlomba dengan amalan khususnya. Setiap kita coba usahakan punya amalan khusus yang kita banggakan saat pulang kepada Allah. Ya, saya nggak bisa tahajud seperti dia, bacaannya panjang, lama, nggak apa-apa. Saya cuma 2 rakaat witir 1, tapi saya punya puasa yang dia nggak bisa kerjakan. Itu. Saya punya puasa Daud. Dia sholat Daud. Ya. Nggak ada sholat Daud ya. Yang ada cuma puasa dah. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Nah, kalau sudah puasa Daud itu sudah tingkat tertinggi puasa sunnah. Kalau saya sih, saya pandangannya Senin Kamisnya berhenti. Kenapa? Karena sudah tercover dengan yang paling tinggi. Kalau tercover yang paling tinggi, yang ini sudah ikut pahalanya. Misal Senin puasa, tadinya Senin Kamis naik ke puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Ketika Kamis tidak puasa, itu tertuliskan pahala puasa Kamis. Karena kebiasaan sebelumnya. Itu hadis. Makanya kalau ngajinya pakai ilmu, bebannya ringan. Pahala dapat. Pilih mana? Nggak kerja dapat gaji atau kerja belum tentu dapat gaji. Hah? Ya kan? Kecuali puasa yang khusus. Ya, misal Ayyamul Bid 3 hari yang pertengahan bulan. Itu khusus. Ya, kerjakan. Misal puasa Asyura 1 khusus, 1 hari saja. Misal puasa Ramadan hilang semua. Ya, Ramadan ya yang dikerjakan awal sampai dengan akhirnya. Itu cuma puasa Daud. Salat Daud nggak ada. Ya, subuh salat, zuhur tidak, asar salat, maghrib, nah itu tidak ada. Nah itu berlomba. Sekarang pilih apa yang paling nyaman. Anda yang misalnya bisnis bekerja, ya dengan sedekah, banggakan itu. Ya, salat sekali salat 10 tuh. Anda sekali infak 200 berapa? 700 kali lipat kan? Ayat 261. Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bawa ayatnya, tempel di dompet, tempel di ruang kerja. Allah menyukai orang-orang yang infak. Oh, saya kerja supaya infak, cari tabungan akhirat, infak buat keluarga, infak buat anak, buat istri, buat ibu, buat saudara, buat tetangga dan kerabat. Kaya untuk itu, beramal saleh. Maka ketika dapat dilakukan 1 rupiahnya paling minimal 700. Sekali sholat 10, sekali infak 700. Karena sholat amalan fisik, infak amalan harta. Fisik semua orang bisa kerjakan, harta belum tentu bisa keluar. Naik 700 kali lipat. Kalau dihitung, kalau nggak dihitung, Allah berikan tanpa hitungan. Bisa 1 juta kali lipat, bisa 10 juta kali lipat. Itu setiap keluar. Nggak usah kelihatan orang. Ya, tolong diumumkan Pak, nanti di Masjid An-Nur ya khutbah Jumat. Sekian. Keluar. Ya, untuk motivasi boleh, tapi untuk menjaga riya keluar. Sebelum subuh, lihat yang nyapu-nyapu di jalan tuh. Itu walaupun cuma 5.000, 10.000, tapi doanya menghujam aras. Pak, semoga sehat ya, keluarga baik-baik ya, insya Allah Bapak sukses ya, Masya Allah. Gitu. Saya jalan ke Cianjur dari Bandung tuh, gitu kan. Ada yang nunggu-nunggu apa, cuman kita berbagi doanya ya Allah. Masya Allah, semoga Bapak diberkahi Allah, semoga Bapak kuat, semoga kesini lagi bawa Ferrari, semoga Bapak jadi presiden, Al-Fatihah. Ini nyata, saya bukan bercanda ya. Maksud saya orang-orang itu tuh tulus gitu. Kalau dalam berbicara itu tulus. Gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa zakat pakai ita. Wa aqimus shalah wa atuz. Ita itu memberi sampai dengan tulus. Memberi pada orangnya sampai dengan tulus. Kalau ada yang namanya ita, itu sosok pemberi yang tulus. Bu Ita, ya. Nah, pemberi yang tulus. Jelas? Nah itu motivasi, tuliskan. Tulis, Anda yang rajin tahajud, tulis ayatnya supaya ketika lupa atau malas lihat itu bangun lagi. Ya, itu poin-poin yang kita bisa munculkan. Nah, malu dengan malaikat, fastabiqul khairat itu ayatnya untuk kita, bukan untuk malaikat. Tapi Allah sifati, fasabiqati sabqa. Mereka berlomba. Jadi mereka yang tasbih, perbanyak tasbih aja nggak ngerjain yang lain. Tahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad. Isulak yang takdis. Ya Allah, ya Kudus, ya itu aja sampai kiamat terus itu aja. Subhanallah, nggak ada yang bisa ngerjain yang lain.
Kita tuh Masya Allah, tasbih bisa, tahmid bisa, takbir bisa, ambil kerja bisa. Malaikat nggak ada, tapi mereka bangga dan berlomba dengan amal yang telah Allah tetapkan sebagai fitrah kehidupan mereka. Itu aja, yang sujud, gak bangun-bangun bu. Sujud aja terus begitu. Betul, sujud. Nanti kita lihat saat kembali pada Allah itu, insya Allah. Betul, mudah-mudahan ditampakkan kan. Yang sujud, gak bangun-bangun. Memang amalannya sujud aja. Yang tasbih. Makanya malaikat nggak bisa jadi khalifah di bumi. Nggak akan ada bangunan masjid begini. Begitu turun ke bumi sujud aja gitu. Nggak ada yang jualan jus jambu, jus melon. Nggak ada. Malaikat jualan jus tuh nggak ada. Bakatnya nggak ada. Makan nggak ada, minum nggak ada. Nikah nggak ada. Ya, nggak akan muncul IO pengantin dan sebagainya. Nggak ada. Ya, kita itu banyak bisa dikerjakan. Cari amalan yang positif. Fastabiqul khairat. Fal mudabbirati. Nah, pelajari malaikat yang mengiringi kehidupan kita. Yang hafal kan 10. Ya kan? 10 itu siapa saja? Cek. Cari ilmunya. Jadi tahu. Oh, saya pengen rizki. Siapa malaikat tugaskan ngatur rizki? Malaikat Mikail. Kesenangannya apa Mikail? Rumah yang bersih, rumah yang suci, yang ada ibadahnya. Hidupkan. Begitu hidup, doa. Itu rumusnya siapa? Banyak. Di ayat Quran banyak. Rumusnya mihrabnya Maryam. Coba mihrab Nabi ke kamarnya jadi raudhah. Ya, tempat itu kalau dipakai banyak beramal, itu keberkahannya turun di tempat itu. Ini kenapa disebut mihrab? Karena imam ngimami kan? Bukan cuma karena imamnya. Karena di tempat inilah pusat kegiatan amalan. Tempat kegiatan amalan. Jadi kalau tempat sering dipakai beramal saleh, itu bukan sekedar menjadi tempat. Ada tempat yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Salah satunya mempercepat terkabulnya doa. Doa itu dikabulkan ada 3 rumusnya. Kalau ingin cepat. 1, dilakukan di tempat yang mustajab. Hanya Anda ke Mekah kan? Ke Madinah kan? Karena mustajab. Tapi kalau belum sempat ke Mekah ke Madinah, kamar bapak, kamar ibu pakai ibadah. Tahajud di situ, sholat di situ, baca Quran di situ, doa di situ, gosip keluar dari situ. Pasang status keluar dari situ. Maaf ya, sedang ibadah dulu, ceplik. Gak usah keluar, pakai ibadah aja, pakai ibadah. Itu rumusnya mihrabnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Ada di mana? Di Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kalau tempatnya udah bagus, amalnya banyak di situ, itu belum minta sudah dikabul. Baru terbersit ada Pak. Itu. Nah, itu tempat. Kalau ada rizki berangkat. Ka'bah, dekat Ka'bah, multazam, tarik garis lurus ke belakang. Raudhah, tarik garis lurus ke belakang kalau nggak mampu ke depan. Tapi kalau belum mampu ke sana, rumah kita masa nggak ada satu ruangan pun dipakai tempat sujud tuh. Pakai ibadah. Islam tuh nggak mahal, indah semua. Hamparan sejadah, doa, minta. Nomor 1, ya tempat. Kedua, waktu. Ada waktu-waktu spesifik berdoa. Misal pertengahan malam, waktu-waktu tahajud tuh lebih cepat sampai doanya. Apalagi kalau dipanjatkan dalam sholat. Itu nasabnya sudah bukan hanya dari Nabi Muhammad SAW, itu puncaknya, itu sudah amalan nabi-nabi sebelumnya. Dan dahsyatnya, amalan yang dipanjatkan, doa di dalamnya, di waktu yang spesial, itu bukan hanya bisa mengabulkan doa yang biasa, termasuk yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang, tapi dipandang butuh oleh Allah untuk kita. Contoh, ibu pernah dengar Nabi Zakaria? Ya kan? Ujiannya apa? Sulit memiliki keturunan. Oke, penyebabnya apa? Maaf, istrinya divonis secara medis monopause dan mandul. Secara klinis gak mungkin punya keturunan. Apa yang beliau lakukan? Sholat. Ingat, sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Tahu dari mana? Ali Imran. Ayat berapa? 38 sampai 39. Doanya 38 dipanjatkan dalam sholatnya, keterangan di ayat 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, Nabi Zakaria kemudian berdoa di mihrabnya Maryam.
Mihrab, tempat bersambung dengan waktu. Perhatikan baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Maka aku menyebut namamu yang memberi tanpa punya batas dalam pemberian. Rumus Al-Asmaul Husna di Al-Isra ayat 110. Rumusnya kalau minta, cari nama Allah sesuai kebutuhan kita. Cari, itu cepat memberikan jawaban. Misal, butuh rizki ya Razzaq. Butuh ilmu ya Al-Alim. Butuh kesabaran banyak masalah ya Sabar. Butuh kelembutan ya Latif. Ya, suami misalnya kurang lembut, minta ya Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang kirimkan suamiku kepadaku, Engkau yang titipkan dia kepadaku ya Allah. Aku memohon kepada Engkau yang maha lembut ya Allah, lembutkan hatinya, lembutkan sikapnya. Namanya sudah Latif tapi dia belum lembut. Saya Latifah juga ya Allah. Minta. Sebut namanya. Yaitu rumus di Al-Isra ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau engkau enggak tahu, sebut namaku Allah atau Ar-Rahman, sang pemberi tanpa batas dengan kasih sayang. Tapi kalau engkau tahu, pilih satu di antara namaku sesuai kebutuhanmu. Bu, hafal al-asmaul husna bagus. Tapi kalau ibu mau doa, enggak harus dibaca semua. Pilih salah satu sesuai kebutuhan ibu. Ya Allah, lancarkan rezeki suamiku dalam bekerja ya Razak. Ya Allah, tambahkan pengetahuan pada anakku ya Alim. Ibu nggak punya masalah, jangan sebut ya Sabar. Ya ibu dikasih masalah. Oke, tempat sudah, waktu sudah. Ya, yang ketiga, cari amalan yang istimewa yang mempercepat terkabulnya doa. Sebetulnya setiap amal itu berpotensi mempercepat terkabulnya doa, tapi ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Dari mana taunya rumus doa dengan amal? Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini rumusnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Belum selesai. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku tahu hambaku tuh kalau ngadap kepada aku motifnya cuma dua. Kalau bukan tobat, minta. Allah declare-nya begitu. Hambaku tuh begitu. Kalau yang tobat kan mojok-mojok gitu kan, kadang malu. Maaf, bukan berarti yang di pojok tobat ya. Kadang tuh sujud, tobat, atau minta. Ada kebutuhan. Kata Allah jangan malu. Masya Allah. Kalau mau tobat jangan malu. Allah melarang malu. Tobat itu urusan kita dengan Allah. Ikhwan, teman-teman. Tidak usah malu. Jangan takut dengan manusia. Karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Tidak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pengen tobat, nggak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah, bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia nggak mau seorang itu soleh, selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya nggak nyambung. Ah, kamu nanti ada si fulan, nggak enak kelihatan. Ya kan? Masa ria gitu. Ya, nanti ada begitu. Padahal yang menunggu tobat kita itu bukan manusia, pencipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin tobat, itu cinta Allah langsung diturunkan kepadanya. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang ingin tobat. Makanya saya selalu katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya bikin status ya. Silakan evaluasi diri. Itu dinanti sampai maaf sampai nyawanya di kerongkongan, ditunggu sampai mau tobat. Ya, sampai mau tobat. Fir'aun aja Fir'aunnya itu dikirimkan keadilan Allah dua nabi, Musa dan Harun. Cuma ya dasar Fir'aun. Itu. Dan ditampakkan kisahnya untuk diketahui jadi landscape kehidupan kita, bukan untuk jadi cerita. Dan jangan bangga. Jangan bangga. Ya, sekarang kok saya tuh bingung ya, neraka kok jadi candaan gitu. Ya. Banyak orang kaya ke neraka, oh kayaknya ber-AC di neraka tuh. Kok bisa gitu.
jadi candaan. Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Ya, jangan dirubah. Jangan dirubah. Nah, apa amalan istimewanya? Ya, semua amalan kalau sudah dikerjakan itu doa. Tapi ada beberapa amalan yang ketika dikerjakan berdoa, doanya cepat dikabul. Saya berikan 3 aja deh biar cepat. 1, sedekah. Sedekah. Tapi harus ikhlas ya. Ikhlas. Sudah? Masih ingat nggak kalau tangan kanan memberi, tangan kiri itu nggak tahu? Ya kan? Itu sebetulnya latihan untuk mengelola hati kita. Ya, berikan, dan silent. Anggap caranya begini, kalau pengen melatih ikhlas tuh, ketika memberi, anggap nggak ada. Lupakan, udah. Ketika memberi, lupakan, udah. Lupakan, anggap nggak pernah dilakukan. Bapak katanya kemarin nyumbang, nggak tahu saya. Gitu. Nggak tahu, salah dengar mungkin Anda. Itu kan? Bukan berarti untuk bisa menepikan atau menafikan atau mengelak dari berbohong dari amalan, bukan. Tapi kita melatih hati kita. Oh, saya nggak tahu. Maksudnya apa? Karena saya sudah melupakan itu dalam hati kita. Ya, mungkin Anda salah dengar. Tapi itu disebut kok adik, bukan adik saya. Mungkin adik kan banyak. Pasaran nama adik itu, kan? Ya, itu cari. Setelah itu isi dengan doa, diam-diam doa. Ya, walaupun nggak diungkapkan dalam hati, sih. Kalau disanjung nggak usah dibalas. Terima kasih Pak, Masya Allah, terima kasih. Nggak usah dibalas. Lupakan aja lah. Saya pun nggak tahu itu kan Allah aja nitip lewat saya. Sudah, terus doa. Itu melatih. Kalau ingin berbagi tapi belum punya yang dibagi, rumus Qur'annya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Tetap selalu ada. Misal, nggak punya uang nih, nggak punya barang, tapi pengen mengamalkan yang pertama itu. Apa kata Al-Quran? Al-Baqarah ayat 263, paling kiri agak ke bawah sedikit. Lihat baik-baik. Banyak berkata baik, qaulun ma'ruf. Senyum sama orang. Makanya senyum disebut sedekah. At-tabassumu sedekah. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang menyenangkan wajah temanmu sedekah. Senyum. Tapi yang membuat orang senang, hadisnya begitu, bukan membuat orang bingung. Keluar dari sini senyum. Orang senang. Itu sedekah, itu dinilai. Begitu orang senang, doa. Itu lebih baik, kata Al-Quran ya, itu lebih bagus, kata-kata baik, yang menenangkan, itu bahkan nilainya lebih tinggi dibandingkan memberi, tapi masih komen. Dan komennya kadang nyakitin. Kasih bantuan 100 juta, terima kasih Pak, aduh Bapak itu sangat luar biasa. Iya, itu kan kewajiban saya, bukan apa-apa, karena Anda kan miskin juga, gitu. Anda kan asnaf yang 8 gitu kan. Nah, itu hilang, turun. Dibanding dengan yang kata-kata tadi lebih bagus yang kata. Nah, 1 sedekah, 2 cepat. Al-Qur'an. 2 apa? Kalau habis ngaji, doa. Ini yang jarang sekali dilakukan sekarang. Saya melihat kadang habis ngaji itu tutup, Shadaqallahul Azim, selesai. Emang Anda nggak bilang Shadaqallah pun sudah Shadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sudah maha benar. Anda ucapkan itu, setelah itu doa. Ada yang selesai, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, itu. Segala puji milik Allah. Anda ucapkan, setelah itu doa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya, syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, rahmati kami dengan rahmat Al-Qur'an. Berikan cahaya Quran dalam hidupku. Jadikan temanku di dunia, syafaat bagiku di akhirat. Minta. Berikan keberkahan dari ayat-ayat yang aku baca. Kan 1 hurufnya 10, mahal. Ya. Ada 1 amalan lagi yang kalau Anda minta sebelum Anda kerjakan, itu malaikat langsung aminkan. Padahal belum dikerjakan, tapi Anda angkat tangan, berdoa, itu langsung diaminkan oleh malaikat. Begitu aminnya malaikat bersamaan dengan apa yang kita mohonkan, seketika dijawab. Dan bonusnya diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Itu nanti bulan depan saya kasih tahu. Nanti itu kan kita belum kita bahas tuh, waktunya 15 menit lagi tuh. Itu nanti. Saya kan di awal bilang saya kasih 3 sudah kan? Sudah belum? 1 sedekah, ya kan? Ya. 2 nah, 3 oh belum. Nanti itu bulan depan. Dah, malaikat banyak ngatur urusan. Tadi kan gitu kan?
maka temani itu. Malaikat Mikail senangnya apa? Hadisnya keluarkan, malaikat nggak senang ke tempat najis. Ya, kalau bisa jangan sentuhan sama yang najis. Bersihkan rumah dari tempat yang najis, yang kotor. Khusus untuk berdoa yang bagus-bagus. Maaf sekali, maaf. Ada tempatnya. Tapi hewan-hewan bernajis kalau bisa dijauhkan. Misal maaf. Mungkin kan punya banyak pilihan. Saya tuh kalau kadang-kadang suka nggak bisa sebut nama gitu ya. Ya, guguk ya misalnya. Padahal hewan itu netral sebetulnya, tapi karena kadang-kadang dalam dunia bahasa tuh begini, kalau satu kata dipakai pada diksi yang kotor, jadi kotor gitu. Padahal hewannya belum tentu kotor. Di Quran kan anjing juga ada kan? Ya kan? Di surat Al-Kahf kan? Ya, misal anjing itu kan najis pada liurnya. Nah, di sini ada beda dua pendapat. Imam Malik misalnya, ya sepanjang Anda bisa membersihkan najisnya, boleh dirawat. Makanya di mazhab Maliki itu banyak pelihara anjing nggak ada masalah. Tapi bisa memastikan liurnya dibersihkan. Ya. Tapi resikonya begini, pastikan Anda punya CCTV yang memantau perilaku anjing. Jilat apa aja? Jilat sofa, jilat karpet, jilat apa gitu kan? Sebab ketika najis itu ada, malaikat nggak turun, itu aja. Jelas? Oke, karena itu yang memelihara anjing tempatkan di tempat yang khusus spesifik dan dengan fungsi yang khusus. Ya, dengan fungsi yang khusus, misal anjing untuk penjagaan di militer dan seterusnya, anjing untuk penjagaan misalnya di kebun dan seterusnya, kasih tempat yang khusus. Itu boleh, ada kok zaman Nabi juga, nggak ada masalah. Ya, tapi kalaupun tidak diperlukan dengan itu, maka fikih Syafi'i agak lebih ketat. Memang liurnya di dalam lidah itu najisnya di liurnya, tapi kan Anda nggak bisa tahu di mana dia menjilat ya dengan liurnya itu. Kadang tubuhnya kan dijilatin juga. Makanya disebutnya najis aini di fikih madzhab Syafi'i. Ke semua bagian tubuhnya najis karena kita nggak bisa pastikan kapan dia menjilat tubuhnya. Kemana-mana ada. Nah, hewan-hewan tertentu bukan berarti tidak berkah, bukan. Ada fungsinya. Kapan fungsinya menjadi berkah? Ketika ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Anjing itu ada ibadah. Kapan ibadahnya? Ya, satu misalnya dalam penjagaan. Ada fungsi ibadah. Makanya anjing itu ada yang masuk surga. Ada. Anjingnya Ashabul Kahf. Nah, bayangkan. Ada anjing yang mengantarkan pelacur bertaubat. Maaf, ada. Jasanya anjing itu. Mau sekarat karena kehausan. Seorang perempuan, maaf Bu ya, laki-laki juga banyak yang kurang baik, tapi ini kasusnya perempuan. Perempuan menemukan itu, lalu dia beri minum. Ada riwayat dengan bagian dari alas kakinya, ada riwayat dengan satu benda dia tuangkan, sampai dia segar lagi. Setelah segar dia berjalan, dengan keikhlasan dia memberi minum, bertobat dia, diterima tobatnya, menjadi amal soleh, digugurkan amal salahnya, muncul amal solehnya, masuk surga dia. Fadilah itu aja. Ya, memberi minum. Nah, itu kan hidayah dari Allah. Jadi kadang-kadang di hewan-hewan yang dianggap najis, dianggap kurang bagus, hina, ada fungsi yang melekat di dalamnya. Babi itu ada fungsi ibadahnya. Ibadahnya pada haramnya. Jadi ketika babi dikonsumsi, dia keluar dari sifat ibadahnya. Semua hewan itu ada ibadahnya. Karena ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah. Ujian ketaatan kepada Allah hewan A diciptakan. Contoh orang yang rakus dalam dunia. Hidupnya cuma untuk makan, kerja makan, meninggal. Contohkan lewat nyamuk. Ada ayat tentang nyamuk, Al-Baqarah ayat 26. Nyamuk itu kan fungsinya cuma sedot, mati. Gitu kan? Coba cek ayo, ada ahli nyamuk gak? Sedot, darahnya kumpul, beranak mati gitu kan? Bertelur mati, selesai kan? Nah itu makanya disindir oleh Allah orang yang hidupnya duniawi. Kerja terus, makan lagi, mati. Nyamuk tuh katanya. Gitu. Ya kecil di hadapan Allah, kecil. Ini kecil, gak ada nilainya kata Allah. Makanya Nabi komen, kalaupun dunia itu seperti sayap lalat atau nyamuk, korupsi. Ya orang nggak sehat nih. Korupsi pada sesuatu yang akan ditinggalkan. Dan yang paling menarik, dia tahu akan wafat. Dan dia tidak tahu kapan dia wafat. Kenapa dia tidak berpikir saat akan korupsi diwafatkan oleh Allah? Makanya kata para ulama, ketika berpikir berbuat maksiat, coba rasakan akan wafat. Ya. Kalau belum terpikir ke sana, yauma tarjufur rajifah. Nah, ini yang saya mau maksudkan dengan kitab ini. Kita punya 5 menit minimal kitab dibaca. Ya. Bismillah. Ini indahnya tafsir ini nih. Bismillahirrahmanirrahim halaman 41. Nomor 32.202. Ini Masya Allah. Riwayatnya dinomorin nih. Ya, sampai puluhan ribu riwayat untuk menafsirkan ayat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibnu Abdul A'la qala haddatsana Ibnu Thawr
an Ma'mar an Qatadah mithlahu wa qawluhu yauma tarjuf rajifah. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah yauma tarjuf rajifah, yaqulu ta'ala dzikruhu yauma tarjuful ardu wal jibalu, Al-Muzammil ayat 14. Ini yang saya maksud tafsir Quran bil Quran. Jadi kalau Bapak Ibu temukan ayat ke-6 di An-Nazi'at, itu bukan berdiri sendiri. Masih ingat rumusnya, rumus tafsir? Masih ingat? 500.000? 1 juta? Serius? 5 juta? 10 juta? Betul. Waktu habis. Habis. Habis waktunya, udah habis. 2S 1L. Ingat itu, rumus tafsir. 2S 1L. Catat, nanti kalau saya tanya lagi, sudah tahu jawabannya. Insya Allah saya tanya lagi, ya, tanpa hadiah. Itu 2S itu 1 siyak, 2 sibak, L-nya lihak. Siyak itu ayat yang dibaca, sibak itu hubungan ayat yang dibaca dengan ayat sebelumnya. Lihak adalah hubungan ayat yang dibaca dengan ayat setelahnya. Jadi jadi penafsir itu tidak main-main. Kita baca misalnya An-Nazi'at di ayat yang ke-6, yauma tarjufu rajifah, di mana ditemukan kata yang sama, kata rajifah dan tarjufu di ayat sebelum An-Nazi'at. Cari sampai Al-Fatihah dan cari sampai An-Nas. Cari ke belakang disebut dengan sibak, cari ke depan disebut dengan lihak. Ayatnya disebut dengan siyak. Itulah menafsirkan Al-Quran begitu. 6.236 ayat dicari ke semua korelasinya. Itu adalah tafsir ayat dengan ayat. Jelas? Nah, tafsir ayat ini juga bisa diketahui dengan penjelasan di Al-Muzammil ayat yang ke-14. Ya. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Nanti yang sering diperebutkan dunia nih, kadang-kadang sengketa dan sebagainya. Yang disengketakan itu sudah hilang, habis semua. Bahkan hancur. Ya. Ini ada sengketa tanah, perebutan tanah. Kata Allah, apa yang kau rebutkan itu satu saat yauma tarjuful ardu, tanah yang kau sengketakan hancur. Sekali tiupan, pap, hancur. Dulu sami'na, dengar ayat, gak ada yang rebutan lagi. Wakaf. Berbagi, secukupnya hidup. Untuk beramal. Luas beramal, boleh. Tak mampu beramal, dia bagi. Karena dia tahu yang dipijak itu satu saat hancur semua. Tinggal persaksian yang dipijak itu bersaksi apa. Dulu sami'na, dengar, langsung taat. Sekarang, yauma tarjufu, begitu kemudian, maaf ya, ditiupkan sasakala. Sekarang pembuktian, sekarang, kekinian, NASA kan sudah menemukan semacam trompet yang pernah saya gambarkan dulu kan. Semacam trompet sasakala itu. Dan kita kan ada di ruang itu. Begitu suara keluar dari sifat yang seperti trompet itu, boom, hancur semua. Ayatnya sudah dibuktikan dari 15 abad yang lalu, sekarang sudah ada pembuktian secara ilmiahnya. Masa belum yakin juga? Maksudnya gini, nggak usah rebutan dunia. Kalau ada orang naik jabatan, nggak usah iri, nggak usah dengki. Ya, jangan cari manuver-manuver untuk menjatuhkan orang lain. Karena pasti Allah tempatkan itu ada hikmah di dalamnya. Doa yang baik-baik, ya Allah berikan keberkahan di jabatannya. Ya Allah berikan kenyamanan, kebaikan untuk dunia akhiratnya, berikan hidayah kepadanya. Itu yang dilakukan. Ya Allah, nggak pantas dia ada di situ, jatuhkan dia besok, ya Allah. Doa apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Doakan. Doakan. Karena pasti ada hikmah. Ada orang kaya, doakan. Doakan. Nanti dengan doa itu kembali ke kita keberkahannya. Kalau dipandang kita mampu mengolah harta, nanti datang. Nggak percaya silahkan, datang tiba-tiba tawaran, pekerjaan apa. Demi Allah saya katakan, jaga. Allahu Akbar. Hati itu jaga betul. Yang baik-baik aja. Nanti lebih tenang hidupnya begitu. Lebih tenang. Yang bahaya itu yang nggak tenang. Kaya nggak tenang, itu semua dikerjakan. Maksiat dikerjakan, minum dikerjakan, narkoba dilakukan. Karena nggak tenang hatinya, Pak. Dan nggak berkah itu. Jadi yang banyak pun karena nggak berkah, rasanya nggak ada. Capek sendiri, kerja lagi, cari lagi, pikirin lagi. Nggak sempat sholat, nggak sempat baca Quran. Yang paling parah, harta yang dihasilkan, dia bahkan tidak menikmati. Itu yang paling bahaya. Tolong ya para ayah ya. Jangan pernah bawa yang haram ke rumah. Jangan pernah bawa yang haram. Itu dimasak oleh istri, dimakan oleh anak, rusak anak. Rusak. Demi Allah, rusak. Ada 9 jenis. Saya sebutkan satu aja sekarang. Rumusnya langsung kelihatan.
Satu, yang paling cepat. Kalau ada masalah rumah tangga, dengan istri selalu bermasalah, dengan anak selalu bermasalah, dan sulit diatur, itu tanda pertama, cek. Coba, rezeki yang masuk ke rumah dari mana? Itu satu. Udah rumus. Ya. Nanti 2, 3, sampai 9-nya banyak. Kalau pekerjaan melamar, susah. Ditolak terus itu ada amalan yang kurang. Ya. 9. Nanti rahasia. Mungkin bulan depan nanti diungkap dengan yang amalan tadi doa itu ya. Insyaallah. Nah, yauma tarjuful ardu wal jibal. Mineral yang rebutan tambang, rebutan nikel, rebutan emas itu nanti gunungnya hancur sendiri. Bahkan yang Anda dapatkan pun itu kadang-kadang kalau nggak benar merusak juga. Capek. Nggak dilarang eksplorasi silahkan, tapi tempatkan dengan jalan yang benar, disalurkan dengan cara yang benar, itu membuat tenang. Tapi ketika ditempuh dengan jalan yang salah, madaratnya banyak, celakanya banyak. Baru dapat, belum digali, udah nggak mau ketahuan orang. Begitu orang tahu, celakakan. Bahaya. Itulah sifat dunia. Ya, itulah sifat apa? Dunia. Jadi ayat ini ingin memberikan kesan bahwa ketika masuk ke ayat 6 dan seterusnya, jangan pernah mengagungkan dunia terlalu dalam. Karena itu akan mencelakakan Anda dan mengantarkan pada jurang yang tiada tepinya. Sampai kiamat tiba. Nah, inilah penyakit kita sekarang. Kenapa saya bawa kitab? Saya ingin sampaikan satu bagian. Sekarang umat Islam saat ini kena penyakit yang pernah disampaikan Nabi dulu. Penyakitnya saya tutup, namanya wahan. Apa namanya? Wahan. Al-wahnu. Wahan. Ada wahan, ada walhan. Kalau walhan setan wudu. Dari 9 jenis setan, ada setan yang khusus menggoda kesucian, khususnya bab wudu, namanya walhan. Itu yang suka bikin suka khawatir, gelisah. Saya wudu, tadi wudu apa enggak ya? Batal apa enggak, itu walhan. Tapi ini wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saya bacakan hadisnya, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan hadisnya. Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu 'ala qas'atiha. Akan tiba satu masa umat Islam itu diombang-ambingkan. Enggak ada nilainya, enggak punya karismanya. Ya, dipecah-pecah seperti kue-kue. Diombang-ambingkan seperti diperebutkan makanan manis-manisan oleh hewan-hewan yang dipecah. Jadi pecah-pecah, nggak dianggap. Ya. Qala, seorang sahabat mengkonfirmasi pada Nabi, amin qillatin bina yauma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit, minoritas, sampai kita diombang-ambingkan begitu, nggak dianggap, nggak punya marwah. Ya, bantai, bunuh, diem aja. Palestina dibantai, penduduknya dipaksa keluar, dibilang jadi imigran, tolong tampung di tempat lainnya, dia diem aja umat Islamnya itu. Gak punya kekuatan. Cuman kumpul, bicara, demo, selesai, pulang. Dulu orang teriak, ya Mu'tasimah. Ada seorang perempuan dilecehkan di tempat negeri jauh. Ya Mu'tasimah, dia minta bantuan pada pemimpin pada masa itu. Mu'tasim billah. Kedengaran ke situ, wa Mu'tasimah, langsung disiapkan pasukan, bebaskan perempuan itu. Mungkin kalau kita gambarkan di Indonesia, kejadiannya di Amerika. Nyampe ke telinganya, siapkan pasukan, bebaskan. Izahnya ada. Dia ketika mendengar Islam, yang terdengar itu kejujurannya, kehebatannya, keadilannya, kemakmurannya, dan sifat segan itu muncul. Segan itu muncul. Dulu pasukan Romawi, kalau dengar pasukan Islam itu dari jauh belum datang, baru dengar namanya, sudah kocar-kacir. Sekarang hadis ini berlaku. Udah nggak usah dianggap. Besok hancurin, paling nanti yang bangun mereka juga. Yang donasi mereka juga. Keluarin aja, udah nggak dianggap. Akan tiba masa itu. Amin qillatin bina yauma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlahnya kita sedikit pada masa itu? Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kalian jumlahnya lebih banyak dari sekarang. Banyak jumlahnya. Walakinnakum guthaun ka gutha'us sail. Guthaun ka gutha'is sail. Tapi kalian seperti buih di lautan, terombang-ambing. Kenapa? Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum. Orang-orang yang antipati terhadap Islam dan orang Islam itu sudah tidak punya segan lagi kepada umat Islam. Kenapa? Wa yunza'u fi qulubikumul wahan. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahan, karena tertanamlah penyakit wahan dalam orang Islam itu. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rebutan dunia. Ngajar sekarang orientasinya dunia. Maaf. Berapa guru-guru di sekolah yang bikin sekolah-sekolah yang kelihatan elit, bagus, modern, ternyata cuman SPP yang mahal. Cari uang.
Ustadz-ustadz berkelahi itu bukan karena pendapat, tapi karena pendapatan. Takut kehilangan jamaah, kehilangan popularitas. Itu yang bikin ribut dunia. Amplop tipis disebut dhaif, gak mau datang lagi. Amplop tebal sahih datang. Belum diundang udah nanya kapan kajian lagi. Tipis tapi banyak, jadwal banyak, padat, sahih li ghairihi. Tambahan dari yang lain. Dunia, padahal ayatnya jelas wala tamnun takfir. Jadi fenomena saling bid'ahkan, saling tuduh apa? Dunia ujungnya, bukan karena akhiratnya. Kalau karena akhirat tuh duduk tuh ustaz-ustaz tuh duduk bicara, ngobrol, sama-sama duduk bareng-bareng, turunkan manhaj yang benar, diskusi yang baik, yang usul, yang pokok nggak usah beda. Sholat subuh tetap 2. Itu yang pokok, yang penting sholat. Yang furu' terangkan dalilnya. Oh, ana nggak kunut, apa dalilnya ente? Ini dalilnya. Yang kunut apa dalilnya? Ini yang dalilnya. Oke, bagi saya yang kunut, saya akan sampaikan saya kunut, saya terangkan dalilnya. Saya hormati yang tidak kunut. Saya yang tidak kunut, saya sampaikan pada jamaah saya. Jamaah, saya tidak kunut, dalilnya ini. Tapi kalau ada orang yang kunut, Anda hormati karena mereka dalilnya ini. Begitu caranya, Joni. Ulama-ulama begitu dulu, terus saya rekomendasikan, lalu difoto sama-sama, ceklik, pasang status. Kami bersepakat menuju Indonesia yang lebih baik, gitu kan? Gitu kan harusnya kan? Sekarang ngapain? Saling cela, saling tuduh, saling bid'ahkan. Kenapa nggak duduk sama-sama? Saya tuh kadang-kadang suka aneh gitu. Yang ngajar membid'ahkan, tapi nggak ketemu dengan yang dibid'ahkan itu. Yang disampaikan ke muridnya, murid saling tuduh. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Kenapa? Nah, saya tidak mengajarkan itu. Tidak boleh. Hormati siapapun itu. Hormati siapapun. Ya, belajar itu merubah kita lebih baik. Ya, dan kebaikan itu yang tampak adalah kemuliaan akhlak kepada siapapun. Hormati orang lain. Kalau dia punya amalan, kita belum tahu, tanyakan, pelajari. Kalau tidak sepakat dengan apa yang dikerjakan, tapi ada dalil, hormati. Mungkin kita nggak sepakat, sudah kerjakan apa yang kita pahami. Yang kunut dalilnya ada, yang tidak kunut dalilnya ada, yang tidak ada dalil, yang tidak sholat subuh. Allahumma hdina fi man hadait, kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Anda nggak kunut di belakang, aminkan, amin. Tapi kalau Anda kemudian kunut, ya, imamnya tidak kunut, ya nggak usah sujud sahwi juga, ikuti, selesai, beres masalah. Tenang. Nah, yang terjadi sekarang dunia pada akhirnya. Ributnya dunia. Mau digali kemanapun, dunia ujungnya. Itu hubud dunia. Sebab kalau nggak ada hubud dunia, perbedaan pendapat itu biasa. Apa sahabat nggak berbeda? Berbeda. Ya, Ali, Utsman, Abu Bakar, Omar, dalam amalan ada nggak pilihannya? Ada. Ali, Al-Baqarah hafalnya cepat. Umar itu 12 tahun. Tapi Umar jenius. Apa karena nggak mampu hafal? Bukan. Ada tujuan amalan dari Umar. Jadi ada beberapa yang mesti kita dapatkan. Hubud dunia itu bahaya. Tetangga beli kulkas, kenapa Anda yang pasang status? Hubud dunia. Teman yang dilantik dapat jabatan, kenapa Anda yang iri? Hubud dunia. Akhirnya nggak siap pulang. Wa karahiyatul maut, takut mati. Dulu orang cari mati karena rindu sama Allah. Rindu Allah, ya Allah kapan ketemu? Saya punya guru di pesantren dulu tuh kalau ketemu, ya Allah, Adi, ya udah rindu sama Allah katanya. Sakitnya tuh, ya Allah, kapan ketemu, kapan ketemu. Sekarang saya tanya yang ketemu Allah pada takut tuh. Ibu mau meninggal hari ini? Ada yang jawab. Dia, kapan aja, kan kita nggak tahu kapan pulang, nikmati aja. Saat pulang, alhamdulillah pulang. Pulang kan enak, ya kan? Enak nggak pulang? Enak. Nanti puasa, mudik pulang kan? Pulang kampung kan? Enak nggak? Enak. Kampung kita akhirat. Masya Allah. Ibu pulang menuju Allah. Enak nggak? Mau bilang enak takut pulang. Nah, itulah yang saya maksudkan. Jadi ini kesimpulan kita saat ini. Kalau ada pertanda sulit atau masih berat untuk pulang, artinya mesti ditambah keikhlasan untuk beramal. Intinya apa? Kurang amal, terlalu cinta dunia. Dunia boleh, bukan dilarang, silakan. Yang maaf ya, jangan habis ini pekerjaan ditutup, masjid dipenuhi, jangan. Ya, niatkan pekerjaan sebagai ibadah.
Kalau berkarir setinggi-tingginya ya, supaya punya kebijakan yang baik. Kalau bisnis sekaya-kayanya, supaya bisa sedekah. Kalau belajar sepintar-pintarnya, pintar, yang pintar. Saya pengen semua yang belajar dengan saya IPK-nya 4. Ya, targetkan 4. Terus ngapalin Quran. Ya, ini kampus-kampus nih yang ada di kampus, boleh kita kerjasama. Sekarang ada, kita membina mahasiswa sambil kuliah menghafal Quran. Beberapa kampus sudah dengan kami. Ada UMJ di Jakarta itu semua murid barunya itu harus mempelajari metode at-taisir, belajar. Jadi sambil